Terima kasih Saudara Emmanuel selaku Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Gerakan Keadilan. Pertama-tama kita ucapkan selamat datang kepada saudara kita Bang Luhut Setompul, selaku anggota DPR dari Komisi 3, dan rekan-rekan para aktivis alumni kelompok Cipayung yang telah hadir bersama kita. Sebagaimana diskusi di Perhimpunan Gerakan Keadilan ini, kita memulai dengan diskusi yang tepat waktu, walaupun agak terlambat sedikit 10 menit karena menunggu beberapa narasumber. Sementara menunggu narasumber, kita akan mulai. Saudara sekalian, sebagaimana lazimnya Perhimpunan Gerakan Keadilan yang didirikan pada tanggal 17 Agustus sudah lebih kurang 16 kali melakukan diskusi dari sebelum bulan puasa, mengundang berbagai narasumber yang independen. Dan perhimpunan ini juga independen. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh siapa saja untuk mengundang narasumber. Termasuk pada hari ini ada orang-orang tertentu yang coba mempengaruhi supaya jangan mengundang Luhut Setompul di sini. Ada lengkap BBM saya. Tapi karena ini independen, kita tidak memiliki kepentingan politik tertentu. Kita ingin mendengar berbagai sisi atau dimensi perspektif pandangan kita untuk mengevaluasi proses demokrasi, proses hukum, dan rekayasa sosial di Indonesia. Oleh karena itu, kita Perhimpunan Gerakan Keadilan ini punya hak untuk mengundang siapa saja tanpa terkecuali dari partai politik, kelompok non-afiliasi, anggota DPR, atau kalangan cendekiawan tertentu. Karena itulah saudara sekalian, walaupun ada kelompok tertentu yang mengedarkan di media sosial supaya PGK tidak mengundang Luhut Setompul, kami tetapkan. Karena saya juga kenal lama dengan beliau. Sejak saya mahasiswa, saya sudah bergaul dengan dia. Hanya saja sejak dia di anggota DPR, saya nggak ada kontak dengan dia baru kemarin. Ini belum ada. Jadi saya tidak pernah kontak dengan Luhut Setompul. Tanya, betul Pak Budi? Baru 3 hari ya. Saya dapat nomor dari siapa kemarin di ruang saya 3 hari lalu. Nah, kira-kira gitulah. Luhut ini di samping dia sedang mendapat publikasi yang luas, tapi juga kita ingin mengaitkan dengan situasi hukum kita ya, yang sekarang ini sudah di bibir jurang ya, di ujung tanduk, karena banyak peristiwa hukum yang bisa mengurangi arti kita selama ini membangun negara hukum ya. Mengurangi arti penting dari lembaga-lembaga hukum yang selama ini kita jadikan panglima ya. Beberapa hal peristiwa yang lalu, ada KPU, ada kepolisian, ada DPR ya, yang sudah heboh-heboh dengan menyangkut masalah hukum. Belakangan kita dikagetkan oleh institusi hukum yang kita percaya selama ini adalah penilaian akhir dari konflik hukum nasional kita, juga tidak terlepas dari bencana yang kita saksikan bersama, yaitu pimpinannya sendiri tertangkap operasi tangan itu ya. Tertangkap tangan operasi lah, kira-kira gitu ya. Tertangkap basah. Nah, karena itulah melihat peristiwa hukum kita yang semeraut seperti ini, kita pesimis dengan masa depan hukum kita, membuat kita tidak percaya lagi dengan institusi hukum kita, kecuali kita masih percaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang handal di dalam upaya membangun negara hukum ke depan. Nah, kita tadi akan mengundang hari ini 3 orang narasumber ya. Sebenarnya ada Jimmy, tapi juga ada mendadak di acara yang 2, ada juga calon doktor dari Indonesia, Saudara Reza nanti dalam perjalanan, Saudara siapa? Margarito dan sebagainya. Mudah-mudahan dia datang sesuai dengan jadwal.
Nah, untuk mendahului ini kita sementara menunggu yang lain, kita akan undang Saudara Ruhut Sitompul untuk memberikan pandangan dia tentang situasi hukum kita dengan pasca ini. Tentu pasca penangkapan pimpinan MK, tentu dia memiliki pandangan tentu bagaimana menangani kasus-kasus ini, dan bahkan bagaimana dia bercerita mungkin cara mengelola negara hukum. Tentu ini berhubungan juga dengan peranan kelak di Komisi 3 untuk mengambil bagian supaya Komisi 3 ini menjadi motor di dalam pembangunan hukum di Indonesia. Walaupun Pak Ruhut belum diangkat Komisi 3, saya meyakini beliau kapasitasnya melebihi dari pimpinan Komisi 3. Pak Ruhut, waktu kami persilakan. Sepuas-puasnya Pak Ruhut. Terima kasih sahabat saya Pak Busa. Pak Busa ini HMI tapi preman, sama dengan aku preman. Saya di Pemuda Pancasila dan FPI. Dan aku lihat Cipayung itu yang preman itu yang sukses. Ya, yang ustad rata-rata masuk penjara. Maaf. Mungkin sebagai background kenal dulu Karmen Jabar, tokoh HMI, siapa yang mengira jadi koruptor, hukuman sampai sekarang belum ada yang lawan dia 15 tahun. Korupsinya pengadaan ayat suci Al-Quran. Sedih kan? Terima kasih Pak Busa. Itu aku memang begitu karena itu kadang-kadang orang nggak senang lihat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Amitovo. Ini waktu aku kampanye 5 tahun yang lalu, aku bilang Amitabha, tapi di kelenteng bilang Amitovo. Sakit juga. Biasanya kan kita karena lihat film silat kita bilang Amitabha. Nah, film Mandarin. Jadi saya sangat tersanjung, apalagi yang mengundang sahabat saya. Panjang perjalanan hidup saya dengan Pak Musa, ya, panjang sekali. Kami sama-sama aktivis, sama-sama LSM. Aku dekat dengan keluarga Cendana. Pak Musa ini orang yang paling vokal, ya. Tapi aku juga naik karena kevokalan aku. Siapa yang kira seorang Ruhut Sitompul sebelum reformasi dan masuk reformasi dalam status cekal 5 tahun tidak boleh keluar negeri. Malamnya Bapak Jenderal Wiranto. Gak ada yang tahu. Padahal saya Manggala BP 7 Pusat yang termuda di Republik ini, juru bicara negara pada waktu itu umur saya 27 tahun. Pemegang Kepres 111 tahun 84. Gak ada yang kira. Saya satu letting dengan Bang Akbar Tanjung, Bang Sarwono Kusuma Atmaja, Kang Sarwono, almarhum Gus Dur, Pak Naru, Ketua Umum P3. Aku anak koci di Istana Bogor digembleng Pak Harto yang bagian dimarah-marahi. Tapi aku bangga, kami sekitar 100 orang. Aku yang anak kemarin sore juga ikut menceramai mereka. Kawan-kawan, saya ingat kalau aku lagi kasih ceramah satu tokoh, padahal seiman dengan aku, dia keluar. Ngapain dengar lu? Kencing aja belum lulus. Namanya sudah almarhum David Tukulu, Ketua Umum KMP. Tapi aku senyum aja, suka-suka dia lah, ya. Dan pimpinan kami BP 7 Pusat, almarhum Pak Sarwedi Wibowo. Karena itu orang kadang-kadang kok Ruhut dekat sekali sama Pak SBY, Pramono Edi, Bu Ani. Ya saya anak buah bapaknya, anak buah mertuanya kan begitu. Jadi orang dekat dengan Pak SBY, waktu dia jadi presiden langsung merasa ring satu. Saya dekat SBY dari pangkatnya mayor. Siapa yang kira dia jadi presiden? Saya anak buah bapak mertuanya. Pramono Edi satu letting dengan adik saya Laksamana Muda Iskandar Sitompul, juru bicara Pangap yang terlama. Rata-rata 2 tahun dia bisa. Adik kandung saya, ya, bintang 2 marinir. Adik kandung saya. Satu letting dengan Pramono Edi. Jadi kalau orang bilang Ruhut ring satu tim suksesnya Pramono Edi, iya wajar. Dari dia masuk akademi saya udah bersahabat. Mereka masih anak-anak kecil pada waktu itu. Kan begitu. Oke, ini ilustrasi kawan-kawan.
kita bersedih. Bahkan di Twitter, tapi ada juga yang merasanya aku ala Luhut nangis Akil ditangkap, ketangkap tangan, kata Pak Bursa. Aku bukan nangisnya Akil, aku nangisnya MK-nya. Tapi kadang-kadang online ini kan ngeri juga, ya, tapi aku nggak apa-apa. MK-nya, MK lahir dari semangat reformasi. Pak SBY selalu tegas mengumandangkan di reformasi ini demokrasi kita kedepankan, jadikanlah hukum panglima. Saya 32 tahun jadi advokat, hidup saya di pengadilan, saya bangga melihat MK. Kalau pengadilan itu waktu saya dari junior lawyer sampai senior lawyer, sidang jam 10, nggak pernah itu mulai jam 10. Mulainya itu jam 11, jam 12, kadang mulainya jam 7 malam. Bukan mulai untuk sidang, masuk ke ruang hakim, kita tunda ya 2 minggu lagi. Bayangkan bagaimana terbuangnya waktu kita di sini, kawan-kawan lawyer tahu itu. Tapi kalau MK, sidang jam 10, 10 kurang 5 kami sudah di dalam, jam 10 tank, 9 komisioner hakim itu masuk dengan toga yang sangat berwibawa. Sidang. Dan ini nggak bertele-tele, 14 hari, putusan tidak boleh banding, langsung inkrah. Itu yang mantap punya. Itulah MK. Nah, kawan-kawan, waktu Pak Bursa menghubungi saya, terima kasih Pak Bursa, Bang Bursa, diundang, saya diundang. Kenapa saya katakan demikian? Saya ini lawyernya DPR. DPR itu kalau dia lawyer harus nonaktif selama 5 tahun. Tapi kalau DPR diganggu, ada yang mewakili, yaitu 13 orang dari 9 fraksi. 13 orang ditunjuk oleh Pak Marjuki, Pak Priyo, Pak Pramono Anu, wakil-wakil ketua deh, ya Pak, Taufik, ya. Dan dari 13 ini, aku nggak bilang apa, saya yang paling rajin sidang. Karena sebagai dia tidak lawyer, akan aku advokat, ya paling enggak seperti saya, bintang sinetron, bintang film, kadang-kadang kangen juga kok kepingin mau main film. Saya terima kasih dengan Haji Roma Irama. Waktu saya aku kan kadang-kadang kalau Pak SBY ada di Indonesia, aku susah juga mau lari-lari. Karena apa-apa kan, ya udah rumput aja kan begitu. Ya, tapi dia lagi di luar negeri, Pak Haji Roma Irama calon presiden juga. Ya. Dia ketemu saya di pesawat, Bang masih boleh main film Pak? Ya nggak boleh. Allah tolong Bang. Bang ini bacon kali gitu. Maksud Pak dia Pak, aku lagi bikin film Sajadah Ka'bah. Itulah mungkin kalau pernah nonton film saya Sajadah Ka'bah. Ya, abang main jadi musuh aku. Dua-dua kami minta utama. Itu 10 hari saya bikin di NTB bersama Pak Haji. Lain-lainnya yang kurang kita selesaikan di Jakarta. Jadilah layar lebar itu. Begitu juga tugas aku di MK. Ya, yang namanya 32 tahun jadi advokat. Saya dulu advokat termuda di Republik ini, 27 tahun. Waktu itu, waktu kita dilantik, yang paling muda biasanya 35 tahun ke atas. Aku 27 tahun. Kehilangan jadi DPR yang kadang-kadang kita harus menjadi orang yang munafikun. Sedangkan aku bukan begitu. Ya, penuh dengan protokoler, apa-apa, saya nggak senang begitu. Saya lampiaskan sidang-sidang MK ini. Dan kawan-kawan, materi saya maaf saja anak ideologisnya Bung Karno. Saya keluarga PNI. Jadi waktu Bang Taufik, hasil daripada kesepakatan, mirip juga dengan saya Komisi 3 itu kesepakatan, konvensi, fakta sum servanda dalam umum tata negara. Mengalahi itu semua undang-undang termasuk MD3. Ini MD3 mau mengganjal saya. Bang Taufik Mas, mana? Kalau voting yang seperti mereka inginkan, kebayang ketua DPR kami, ketua MPR kami, 9 komisi kami semua ketuanya, badan kami semua, perangkat DPR itu kami semua ketuanya. Tapi itulah fakta sukses panda. Disinilah Pak SBY, ya, kesepakatan.
Pak SBY itu walaupun oposisi dia aja juga kalau mau jadi menteri, ayo membangun bangsa ini kita harus sama-sama. Termasuk DPR ini. Kami 148. Bayangkan maki-maki gue yang DPR-nya cuma 17. Saudara Suding, apa nggak sedia tuh? Cuma 17 DPR-nya. Ya, nantang voting lagi. Kita bukan takut voting, tapi itu hak kami. Konvensi. Kami dapat 3, komisi 3, komisi 7, komisi 11, 10. Golkar dapat 2, PDIP 2, yang lain-lain 1. Tapi karena Gerindra Hanura kebangetan jauh banget jaraknya, dapat wakil badan legislasi. Kan begitu. Jadi kan lucu. Giliran Luhut Sitompul voting, yang lain enggak. Nah, itu kan ada apa? Tapi itu nggak usah kita singgung lagi, mengenai MK dulu. Ya. Jadi MK ini kemana-mana saya katakan kita harus meneladani MK. Karena di materi akan Bang Taufik itu orang yang membesarkan saya dari zaman Orde Baru. Bang Taufik Kemas ini masih familinya ketua kita, Pak Ustadz, ketua umum kita dari Sumatera Selatan, Wong Kito. Dia saya lama. Waktu ini anak bandel. Biar saya dekat dengan keluarga Cendana. Saya juga membina hubungan dengan P3, begitu juga dengan PDI. Dulu belum ada perjuangannya. Jadi Bang Taufik itu sayang dengan itu. Ya. Jadi dia jadi ketua MPR. Ide dia 4 pilar ini saya manfaatkan. Dan kaget. Saya punya tim 4 pilar, salah satu Ainun Nisa. Yang ketangkep kemarin, yang ngantar duit itu 3M, bentuk dolar Amerika, dolar Singapura, dan rupiah. Indonesia. Kader partai yang pernah membesarkan saya, Partai Golkar. Dia di Komisi 8. Tapi karena masalah korupsi pengadaan ayat suci Al-Quran, dia dianggap terlibat, dia dipindahkan di Komisi 2. Dan aku nggak ketemu dia lagi, 4 pilar diganti dengan Pak Murad dari Golkar juga. Dia mungkin ditarik sama Golkar. Kaget aku lihat kemarin. Pada ibu itu dia memang sangat low profile. Ibunya udah 3 atau 4 periode itu dari Golkar, 3 periode DPR. Saya sedih kalau saya lagi 4 pilar ke daerah Kalimantan. Dia tahu saya senang makan ikan. Dia selalu menyiapkan saya ikan bersama suaminya, sama anak-anaknya. Saya kehilangan Ibu Aisyah. Dan Akil Mukhtar, anak buah saya di Pemuda Pancasila. Dia anak HMI. Kami Pemuda Pancasila ini welcome dengan kelompok Cipayung. Walaupun maaf, aku tidak pernah di Cipayung, kelompok Cipayung, ya. Tapi kami welcome. HMI banyak kader kami, begitu juga PMKRI, JMKI, ya. Begitu juga kawan-kawan dari PMI, ya. Semua ada di Pemuda Pancasila. Dia kita jadikan ketua PP Kalimantan Barat. Di lawyer juga dia junior lawyer saya. Kita jadiin dia ketua IKD. Umur saya 60 tahun. 60 ya. Jadi Akil Mukhtar itu 53. Aku ini udah bawa tanah kawan. Udah tua, tapi mungkin karena tiap dimaki orang, dihina orang, senyum terus, jadi agak muda. Kalau orang aduh kebangetan kalau udah menghina orang, menghina aku, tapi aku senyum aja. Karena itu aku heran, yang temperamental itu siapa ya? Yang badut itu siapa? Aku pusing juga kok jadi aku yang badut, tapi nggak apa-apa lah. Maaf aja, selingan sedikit kawan-kawan. Saya masih ingat kawan saya lawyer bilang, "Oh, kau tiap hari di TV, kau itu udah mentok bekennya. Ngapain lagi kau tiap diundang Karni datang?" Terima kasih, aku sudah beken. Tapi waktu mula-mula ketemu Suding, Yani, Bambang, SBY istilah mereka, tambah Ajis, tambah Mudirman Munir, tambah Desmond, mula-mula ketemu di depan semua wartawan dikira orang aku ngamuk. Aku bilang gini, sahabat-sahabatku, aku bilang namanya karena kalian menjolimi saya, aku tidak marah, aku terima kasih. Tahunya aku jadi lebih beken sekarang. Bayangkan, tidak ada orang yang tahu siapa ketua Komisi 3. Aku belum terima palu, aku udah 2 minggu ini ketua Komisi 3, tapi belum dikasih palu. Bekennya bukan di Indonesia aja, sudah sedunia.
Saya sudah diwawancara dengan Reuters, Radio Amsterdam, Radio Australia, Voice of America, semua udah bayangin. Gara-gara gue dihujatin terus. Dan pertanyaannya, aduh maaf aku kaget. Kayaknya mereka juga, mungkin dari kawan-kawan itu juga. Apa nggak merinding aku lihat pertanyaannya? Contohnya mana? Contohnya gini Pak Bursa. Mr. Louis Tompul, SBY kok ngotot sekali Anda menjadi Ketua Komisi 3. Yang kami dengar, Anda dijadikan Ketua Komisi 3 karena mau melindungi keluarga SBY, Partai Demokrat. Enggak salah. Aku dia yang melindungi kok jadi aku yang melindungi dia. Nah bayangkanlah, ngeri nggak? Apalah gua. Aku dulu tiap ribut cari Bursa, backing, sama satu lagi ada. Soalnya Pak Bursa ini Jayabaya Group, Aryadi, ya, Aryadi Ahmad. Ini dia punya rektor, saya punya sohib, karena dia kawin dengan sepupunya Juan Felix Tampu Bolon. Tapi rektornya, adik rektornya paling takut sama Bursa Aryadi. Paling takut. Dia, Pak Bursa jangan diceritain. Aku banget Pak. Jadi aku ini alumni Unpad. Ya inilah anak mainnya aku ini, kadang-kadang orang suka nggak ngerti sama aku. Aku ini alumni Unpad. Mainnya di Jayabaya. Mainnya di Taman Sastra, ada cewek cantik di UI, gua Uber. Di Jayabaya ada yang bagus, ada Uber, gua Uber. Memang aku ini, karena itu kalau ketemu kawan-kawan PDI Perjuangan aku suka bilang, aku juga anak ideologi Soekarno. Emangnya kalian aja, cuma kalian mungkin ambil masalah ideologinya, aku ambil masalah mata keranjangnya, bukan banyak pacarnya. Keren juga, aku jadi banyak pacar kan begitu. Itu kawan-kawan kejadiannya. Jadi kan online, kan? Wah, lu nangis apa itu? Walah, kelakuannya sama dengan Akil. Ya, kawan-kawan bukan Akil yang saya tangisi, yang saya tangisi MK itu. Begitu juga kenapa saya ditugasi Pak SBY menjaga KPK. MK KPK di mata rakyat ibarat anak gadis. Satu lembaga menangani masalah perundang-undangan, yang satu mencegah memberantas korupsi. Itu fakta. Kita mau bilang apa? Jadi kawan-kawan yang saya hormati, saya kaget karena Akil udah saya anggap adik saya. Waduh, kejadian ini, apalagi jujur saja, MK itu dianggap orang semua betul-betul bad and try mencari keadilan, oknumnya kok begitu. Tapi saya kemarin diwawancara banyak wartawan, ya pepatah Obama juga, the man behind the gun. Orangnya kok, tapi mohon, ibarat rumah ada tikus, tikusnya kita bunuh, tapi jangan rumahnya dibakar. Jadi kawan-kawan, saya tetap MK itu harus kita pertahankan. Karena itu tadi saya cerita sama Pak Bursa, saya mengkritisi yang namanya Profesor Jimli As-Sidiki. Saya mengkritisi yang namanya Profesor Mahfud. Dua-duanya ahli tata negara. Bahkan ada yang bilang Mahfud bukan ahli tata negara, kata kawan ahli tata negara. Kalau Jimli ya, Mahfud bukan ahli tata negara. Atau bukan, ya. Apa yang terjadi kawan-kawan? Persahabatan. Saya mau Pak Bursa sampai kapan sempat puluhan tahun nggak ketemu kami tetap sahabat. Kami pernah sama-sama di warung Sengkol. Kami pernah sama-sama lihat. Aku ini bercanda Bursa, aku nggak lupa nih. Ada rektor lewat. Oh, cantik sekali sepatunya. Kapan kita bang punya sepatu kayak gitu? Ya. Itu kan besok hari udah pakai sepatunya. Aku bilang gimana? Ya waktu ke rumahnya kan buka sepatu, keluar kan pakai sepatunya bagus. Jangan bilang hari gimana ya? Tanya Bursa. Aku tuh ingat semua persahabatan kami berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Jadi kawan-kawan yang saya hormati, apa nggak sedih? Persahabatan, tolong kawan-kawan, apalagi di sini sahabat-sahabat kelompok Cimayu, jangan membiasakan kawan sudah jatuh kita timpa lagi dengan tangga. Setuju. Bayangkan seorang profesor ahli tata negara, Akil harus ditembak mati, dihukum mati. Kawan-kawan, itu yang selalu saya pernah diadu dengan LSM, Hendardi apa semua. LSM HAM, ini tidak punya HAM, saya kaget. Masa kan dia bilang koruptor harus dihukum mati, karena saya dari dulu memperjuangkan koruptor harus dihukum mati. Tapi undang-undang hukum kita, koruptor itu tidak hukuman mati. Kan mau bilang maksimum 20 tahun, mau apa kita? Seorang profesor bilang dia harus dihukum mati. Itu kan kasihan nama Akilnya.
Udahlah, udah di tangan KPK, nggak usah lagi kita sok pencitraan. Tapi aku ngerti juga profesor itu ngomong gitu mungkin ini lagi mau pilpres. Profesor siapa ya? Kipli. Mau pilpres dia gitu. Oh dia enggak, tapi mungkin siapa nanti jadi presiden paling enggak aku wapresnya. Ini yang ngeri kan? Hah? Kalau Pak Mahfud mau jadi presiden dia bilang Akil dihukum seumur hidup. Nggak ada juga seumur hidup. Ini pencitraan lagi. Tapi biasakan, kita negara hukum, Pak SBY selalu pesan jangan intervensi hukum. Ini kok kawan-kawan itu intervensi KPK, kan sudah pensiun itu semua. Nah, udahlah biarlah. Coba kalau kita tarik kita itu Akil, gimana? Apalagi saya kemarin ketemu, Bang, anak saya satu sekolah sama anaknya Akil di Bandung. Anaknya langsung lemes lari nangis dengan bapaknya kejadian kuliah di Bandung. Apapun maaf saja. Di era kita ingin mencegah memberantas korupsi, di mana-mana korupsi, di mana-mana kacamata KPK, karena itu KPK itu mau dilemahkan sekarang, semua kadang-kadang kita pun bisa. Karena itu saya mohon, saya di mana-mana bilang jangan main api, nanti terbakar. Ya siapa yang coba-coba main api, ya siapa aja tunggu waktunya, tunggu waktunya. Disinilah kawan-kawan dikaitkan dengan undang-undang KUHP dan KUHP. Kan kita lagi membuat undang-undang itu dari undang-undang lama ke yang baru. Ini lagi rame, diminta bulan Oktober harus siap. Saya salah satu nggak setuju, nggak mudah buat undang-undang itu. Tapi ujung-ujungnya gimana mau melemahkan KPK? Aku nggak setuju. KPK itu lembaga ad hoc, ya sementara. Tapi selama lembaga penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan masih rakyat tanda tanya melihat lembaga itu, walaupun nggak ad hoc, nyatanya dia sangat dicintai. Kan itu. Jadi kita harus dukung KPK itu terus. Saya heran, dia suka menyadap. Kenapa Pak kalau disadap? Kalau kita benar, saya suka bilang tuh di majalah di TV, KPK sadap gua. Paling lu nggak kuat. Bisa-bisa ke kamar mandi cari sabun. Karena Bang Ruhut sayang ini 60 tahun, ABG itu masih ada naksir aku. Bayangkan kalau disadap itu nomor aku. Apa nggak pengen dia nanti? Pengen kepala dia. Tapi nggak ada melanggar hukum kaitan korupsi. Itu kan salah mereka. Dan rakyat itu ingat, ini reformasi. Rakyat sangat cerdas. Apa yang dikatakan Abraham? Tanggal 30 September kami dapat laporan masyarakat. Masyarakat yang lapor. Karena itu jangan main-main, lihat hati-hati. Hati-hati, masyarakat yang lapor disadap. Nah, kena kawan itu. Kan begitu. Yang gini-gini. Jadi kawan-kawan, kita sedih ya. Ya Pak, silakan. Kita sedih mengenai kejadian ini. Tapi ya, kan kita selama ini udah bilang hukum tebang pilih, tapi sekarang udah kita bantah semua tidak tebang pilih. Saya dari Demokrat, kami sudah buktikan partai kami 2 alat bukti langsung nonaktif, sampai ditahan langsung pecat. Ini Akil Mokhtar, bayangkan, katanya tunggu dulu jadi terdakwa, dia bilang tunggu inkrah, nggak bisa. Kalau udah ketangkap tangan pecat aja langsung. Karena 9 komisioner ini, kawan-kawan, 9 komisioner ini 3 dari pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari kami. Tapi yang sering masalah yang kami fit and proper test lagi. Sedih nggak? Karena itu kawan-kawan komisi 3 itu, aku selalu bilang waspada, waspada, waspada lah kita semua. 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, 3 pemerintah, 4 3 Mahkamah Agung, 9. Jadi yang rame-rame itu kemarin nggak bisa kita ribut mengenai Patrialis Akbar. Dia walaupun dia dulu pernah di partai dari PAN, tapi dia di sana karena dia pernah Menteri Hukum dan HAM, dia mewakili pemerintah. Nggak ada guna kita ribut. Tapi kalau Akil itu kemarin kita yang tidak protes. Tapi kawan-kawan aku di Golkar, karena dia Golkar, ya udahlah, ngapain lagi, udah dia aja. Yang gitu-gitu, karena itu saya tegas. Karena itu kawan-kawan, kenapa di Komisi 3 aku ditolak untuk jadi ketua? Aku ini kan ketua Komisi 3 non Palu. Nggak tahu Senin, dikasih gak nih? Ya kalau nggak dikasih ya udahlah. Aku sebenarnya, kalian udah lihat, saya ini ada true story nih kawan-kawan. Waktu pas pansus Bang Senturi, karena aku banyak interupsi, ngomong debat terus, ya, marah salah satu senior anggota DPR. Pak Ruhut bisa nggak
diam, disiplin, jangan ribut. Siapa kau? Kau baru saja anggota DPR. Saya udah 3 periode tahu. Wah, baru juga aku dengar 3 periodenya. Tapi dasar aku anak buahnya Om Bursa, preman acuh aja. Berapa periode kau? 3 tahun, 3 periode, 15 tahun dong. Aku baru 3 bulan, Sentul itu aku baru 3 bulan. Ayo Colin, Sabang sampai Papua, orang lebih tahu aku DPR daripada kamu. Kau kan datang duduk, diam duit. Itu Pak, ada deh waktu kau Sentul. Ya gitu-gitu bos. Nah, janganlah kita nggak usah bilang. Jangan, nggak baik. Tapi kita lihat diulang-ulang. Kata-kata bangsat, tahu kan garis lembut. Tapi kalian tahu mengenai gua ketua komisi 3 yang bela gua itu garis lembut. Itulah persahabatan. Itu preman juga itu dulu. Kita sama-sama kayak. Memang yang enak tuh bersahabat sama preman bos. Kalau yang orang-orang pintar ini merasa paling pintar. Nyatanya Gayus bela saya, kan aku dihabisi sama Nudirman Munir. Tapi dia bilang, gila bang, dia bilang moral abang, dia saya pecat dan bukan saya aja, partainya pun copot dia dari BK. Itu dibanding ke negara ini dia singgah di Turki nonton tari perut. Itu di TV kan dia ngomong. Karena itu Nudirman Munir itu sekarang marah terus sama aku. Aduh, pengen juga aku ya yang ngomong si Gayus Lumpur aku dimarahin. Tapi nggak apa, aku mengalir aja. Nah, jadi kawan-kawan yang saya hormati ini udah datang pendamping. Ya, gambaran ini aja tadi aku sedikit bercerita. Nanti kita bisa diskusi mengenai MK ini. Tapi memang inilah tantangan kita sedih, apalagi ketangkapnya di rumah dinasnya, di komplek menteri itu. Bayangkan itu semua uang rakyat. Jujur, rakyat itu miskin karena ulah para koruptor. Siapa lagi koruptor kita? Saya percaya kawan-kawan, saya mohon vokalis kita jangan karena kita belum dapat kesempatan. Setelah kita dapat kesempatan, kita lebih maling daripada maling itu. Dan saya merasakan itu. Kawan-kawan saya yang dulu naik turun metro mini, tumpangan, uang kos, kontrak juga nggak ada. Jadi anggota DPR, langsung bangun Rolls Royce, berapa harganya, besok dia juga udah punya Rolls Royce. Sedih nggak ya? Jadi mana cuma kalau pembuktian terbalik? Kan? Kawan saya yang satu, rumah kontrakan totalnya 8 kapling dijadiin satu rumah. Kayu jati yang umur 200 tahun. Jangan kawan-kawan. Kawan Demokrat kayak maksudnya? Iya, kawan Demokrat. Begitu juga ya dari partai lain juga Pak. Saya kaget Pak. Pak ini ada joke nih, ya tapi nggak usah lah ya. Kalian boleh lah mau beritakan. Ini lucu nih, paling joke. Boleh diberitakan. Ya boleh juga karena kejadiannya di TV One. Aku bukan TV One, Jak TV. Diundang aku. Mungkin diundang karena kegilaan aku vokalan nggak tahu. Tapi yang dari sebelah, dari kader PKS, dia diundang nggak bisa datang. Tapi keteladanan kader PKS ini, dia katanya saking idealisnya ke DPR itu naik ojek. Kan gitu. Aku bilang, aku punya semua. Kejam TV ini juga naik ojek karena jalan macet. Aku. Oh sering. Kawan-kawan kalau lihat saya di TV One di Metro, aku tuh sering naik ojek tuh. Ya jalan macet, mereka ancam terus. Kalau nggak bang, kami yang kirim ojek. Ya wartawan adalah raja, aku ngalah aja. Kan begitu. Baru. Ya. Diwawancara lagi kader PKS ini, true story. Pak, dibilang namanya, saya nggak usah sebut. Bapak katanya ke DPR naik ojek. Tahu jawabannya apa? Itu dulu waktu mulai jadi DPR. Dia ngomong tuh. Sekarang aku udah punya mobil loh katanya. Itulah. Jadi kawan-kawan, apapun partainya kalau di DPR, nggak usah lihat partainya, lihat manusianya. Lihat manusianya. Apapun bisa terjadi. Itu yang aku selalu mengingatkan Istimewa Generasi Muda, tolong idealisme kita jangan karena masalah kesempatan. Sebelum kita vokal udah kesempatan kita larut. Kawan-kawan, kalian mungkin tanya, kenapa aku bisa begini? Paman saya Jenderal M. Panggabean, Menhan Kampangam. Saya Ketua Dewan Universitas Padjadjaran Bandung, Unpad. Aku aktivis. Ketua Dewan dipilih secara langsung di Unpad. Kita selalu berbicara moral force. Bayangkan dulu, kalau sekarang enak, demokrasi dikedepankan,
teatrikal itu kan bisa di jalan seorang kan, pantomim, korek-korek, tidur muter-muter. Dulu Orde Baru nggak boleh ditangkap ya langsung. Jangan-jangan besok nggak lihat matahari terbit, kan? Kalau kami dulu dalam kampus, wah, dia yang mesti jawab anak. Wah, saya mau wakil Unpad. Aduh, kalau, mungkin itu yang bikin aku senyum terus, kan? Terpaksa aku senyum. Datang pantomim, gayanya kayak Pak Harto, diktator, kan gitu. Datang yang gendut pakai kacamata, kantesun, ibu tim, ya? Aku tahu ini mau ngetes gua lagi foto. Gimana agensi GIE ini mukanya, kan gitu kan? Kan selalu saya dulu waktu itu bilang agensi GIE bos. Sering itu selebaran di kampus di tempat kos aku. Tiba-tiba naik anjing bos. Anjing beneran. Di punggungnya M Panggabean. Paman gua bos. M Panggabean. Menhan Kampana. Aku gini. Dalam hati juga naik juga ini. Mau dites. Tapi tetap waktu rame-rame itu ikut juga aku diinjak-injak dibawa ke mobil CPM. Cuma ada juga enaknya kayaknya mama aku nangis-nangis ke abangnya. Kau mereka itu dibunuh. Wah. Akhirnya ditarik aku suruh pulang dikirim aku ke luar negeri. Kawan aku masuklah kampus kuning, termasuk Jurkaten Jabar itu, yang ayat suci Al-Quran, kampus kuning itu, dan yang lain-lain. Jadi kita sama-sama kampus, tapi itulah saya katakan, tetaplah kawan-kawan idealisme kita tetap konvergen. Itu yang saya mohon. Nanti kita diskusi. Ini gimana ke depan ini setelah MA begini, polisi begini, situasi DPR begini, kira-kira secara rancangan Komisi 3 ini untuk mendesain keadaan hukum kita ke depan sehingga kuat di hadapan masyarakat dapat dipercaya. Ini bagus sekali pertanyaan Pak Bursa. Tapi kembali yang diinginkan Pak Bursa ini sangat susah terrealisasi. Kenapa? Tapi kan ini kan demokrasi boleh dong. Tapi nyatanya dengan banyak partai ini tantangannya. Demokrat partai aku dari partai pemenang. Tapi menangnya kan 20% lebih, 21. Ya. Jadi kayak yang dibilang Pak Bursa, kalau kita sekarang mau bikin sesuatu itu perubahan, susah. Zaman Pak Harto setahun bisa 100 undang-undang. Sekarang hitungan jari setahun. Kenapa? Undang-undang DPR sendiri pasal 27 semua musyawarah mufakat. Nggak ketemu nih musyawarah mufakat. Waktu mau voting diam-diam keluar. Lihat kemarin presidensial threshold. Gerindra nggak mau dia keluar. Untung sudah ada undang-undang parliamentary presidensial threshold. Jadi akhirnya pakai yang 20% ini. Kan Hanura Gerindra tidak mau. Jadi ya Pak Wiranto misalnya ini mau jadi calon presiden wakilnya Haritanu. Kalaupun mau mimpi bisa nggak menang 1000%. SBY lagi terang-terang berkilau kinclong calon presiden, ya aku bercanda dulu, Mandra aku mau presiden dia menang. Dulu lagi kinclong, menangnya berapa kali? Bukan partainya. Yang pertama 7 ke 21 cuma 300%. Betul nggak bos? Cuma 300. Wiranto emang lagi kinclong, Haritanu emang lagi kinclong. Mungkin nggak menang 1000% kawan. Tanyakanlah kepada yang berumput yang bergoyang. Jadi siapa calon presiden itu? Paling dari Demokrat, dari Golkar, dari PDI Perjuangan. Yang lain-lain baik-baik, sabar, duduk di goncengan. Dan baik sekali. Jadi kalau kaitan kita mau reformasi, susah sekarang. Susah. Kita 60% lebih loh koalisi. Gimana? Saya nggak pesimis. Nyatanya mengunting dalam limbatan. Manakala untuk kepentingan dia, oke, kita bicara koalisi saya segap. Tapi manakala Ruhut Sitompul mau jadi ketua komisi 3 yang galak itu, ya semua nggak dukung Ruhut. Yang menentang gua siapa? Golkar koalisi, ya? PKS koalisi, Yani P3 koalisi. Jadi aku nggak pesimis bos. Tapi ini fakta. Itu praksi nolak ya? Apa individu? Ya individu, tapi ya nyatanya kan gini kawan-kawan. Besok hari Senin, kalian mungkin nanya,
Bang Ruhut gimana sih? Kami tetap tegas Pak SBY, itu hak kita. Jadi Ruhut ditetapkan. Tapi kalau mereka ngomong voting, kita nggak mau. Ya bisa ditunda lagi loh. Kan nggak ada mekanisme voting karena ada konvensi. Iya udah konvensi Pak, itu fakta sumber panda. Tapi kawan-kawan hierarki perundang-undangan rupanya lupa Pak Bursa. Ini Pak Bursa ini ekonom tapi ahli hukum. Ini ahli hukum. Apa yang bilang Pak Bursa betul? Hierarki perundang-undangan ada. Konvensi itu di atas. Ini nanti ada Bapak Tata Negara kita. Saya kan berani. Jadi kalau ada kesepakatan fraksi nggak boleh ditolak. Nggak boleh. Pimpinan DPR langsung tetapkan. Tetapkan. Jadi menurut saya pimpinan DPR itu kan ikut main menurut saya. Iya memang Pak Priyo di ayun-ayunnya Pak. Nggak boleh main-main. Nggak boleh itu Pak. Ini kan sebenarnya pengalaman kan udah 3 kali ganti. Ya, udah 3 kali ganti. Ini saya yang ketiga nih Pak. Ya. Tetapkan langsung. Biasanya ya kita ada perubahan dari fraksi Demokrat, Ketua Komisi 3 Ruhut. Ya, selesai. Ini gimana? Setuju? Iya, dia udah mulai Ruhut tidak bermoral, Ruhut begini, Ruhut begitu, pending. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Nah, ada masuk orang yang para ahli, para pengamat dan situasi ini MK dibubarkan saja. Kalau kita kan tinggal KPK nih yang bisa terlihat sekarang ini. Ini kalau nggak bisa, apakah masih perlu dengan sistem seleksi MK ini? Gimana cara menangani MK ini supaya pulih lagi kepercayaan dari masyarakat dengan peristiwa itu? Terima kasih Pak Bursa. Jadi memang kemarin waktu saya diperiksa satu dengan pakar dan juga dengan Don Bosco dari pimpinan pers itu menanyakan itu. Jadi ada beberapa pemungkiran, ya namanya akil, emangnya akil itu kan berjamaah 99 itu dicopot aja Semuanya. itu permintaan mereka. Tapi saya bilang itu yang saya katakan tadi, kan ada 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, 3 dari MA. Yang bermasalah ini kan DPR. Paling mungkin yang DPR oke lah. Copot ya? Yang Nah, DPR copot? iya, yang dari DPR karena kan yang kan ini kami lagi dirasain. Ada peristiwa amplop di WC. Kan kemarin fit and proper test Hakim Agung. Ini kawan-kawan aku ini kan kadang-kadang ya gimana, aku maunya perbaikan tapi kawan-kawan saya marah. DPR itu lembaga politik loh. Lembaga politik. Komisi 3 itu yang ngerti hukum itu cuma 20%. Karena dia lembaga politik, aku mula-mula kaget, aku protes. Maunya semua orang hukum, tapi setelah saya berkecimpung, oh ya juga lembaga politik. Jadi Komisi 3 itu, yang lain itu ada ustadz, ada pendeta, ada ahli ekonomi, ada insinyur, ada tukang togel, kan mana kita tahu kan? Jadi DPR, mana kita tahu kawan? Kan itu faktanya. Tahunya dia fit and proper test komisioner KPK, fit and proper test komisioner MK, Hakim Agung. Kaget gak? Dengan dananya saudara calon Hakim Agung. Ganteng kali dong, mana seorang kau? Pusing gak dengan pertanyaannya? Karena dia mau tanya hukum, dia gak ngerti hukum. Selalu yang ditanya. Oke, Pak Ruhut. Nah, itu Pak Bursa, ini tantangan. Langkah pertama ini copot yang perwakilan DPR yang diseleksi, fit and proper DPR. Iya. Nah, bisa nggak ini ada juga usul, jangan lagi dong ada usulan pemerintah, nanti ada kepentingan pemerintah deh. Ya tapi katanya kepentingan yang dari pemerintah bagus-bagus. Dan kita yang aneh-aneh, akan jadi debat nanti. Oke, jadi apa? Mesti gimana? Kembali ke orangnya. Kalau saya, siapapun komisioner itu, kan ini kan sekarang yang lagi rame, jangan ada orang politik dari partai politik. Jangan lihat latar belakang. Partai politik tetap kita oke, kita orang kan. Nanti marah di partai politik itu undang-undang. Tapi maunya partai politik ini seperti yang dikatakan Pak SBY apa? Jatahnya ada. Masa kan misalnya, ya, ex partai, masa kan nggak ada ahli hukumnya, kirim ahli hukumnya. Ini yang dikirim ketuanya, sekjennya, bendaharanya, atau pengurus harian yang backgroundnya tidak profesional di bidang itu. Ini yang jadi kendala Pak Bursa. Pengacara profesional. Oh iya Pak, dia pengacara. Tapi bukan ahli tata negara. Oh enggak, di situ kan macam-macam, tapi orang hukum lah paling tidak. Kan DPR itu juga bisa Pak. Apalagi kawan kita dari konsul ini.
Oh bisa Pak. Jadi gini kawan-kawan, kan tugas DPR itu legislasi, pembentuk undang-undang. Mestinya semua anggota DPR itu belajar biar bisa jadi badan legislasi, pembuat undang-undang. Udah itu budgeting, anggaran, udah itu kontrol, mengawasi. Jadi mestinya setahun oke lah belajar, tapi kalau udah 4 tahun udah mesti ngerti lah bikin undang-undang apa semua. Ini memang tantangan, tapi kembali itu kawan-kawan, kadang-kadang ini kan udah jadi DPR itu, saya ada bercanda salah satu partai idealis banget, aku nggak mau bilang. Jadi itu ada itu di DPR, Pak Buso ada pengalaman lah. Wah ini ada gini-gini nih, bagi-bagi